Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita di video pembelajaran yang keempat. Ini kita akan membahas mengenai segi empat yang khusus ya di sini teman-teman. Jadi segi empat itu tidak hanya sekedar persegi atau persegi panjang ya. Ada juga bentuk-bentuk segi empat yang lain gitu. Di sini kita akan fokus kepada 3 buah segi empat, yaitu ada persegi panjang, belah ketupat, dan juga persegi. Ini persegi dan juga belah ketupat. Teman-teman udah tahu lah ya bentuknya ini seperti apa. Terus yang membedakan mereka itu seperti apa begitu ya. Kita bisa lihat di sini di bawah ya, di sini ada rangkumannya agar kita memudahkan segi empat itu ada apa aja gitu ya. Kan sebelumnya kita selalu membahas mengenai jajar genjang ya, jajar genjang. Kurang lebih jajar genjang seperti ini, maaf. Nah, segi empat yang semua sudutnya sama besar disebut persegi panjang. Oke, sebelum ke bangun datar yang lain, kita throwback kembali untuk sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang sendiri. Nah, agar memudahkannya untuk membedakannya di sini di sebelah kanan sudah ada tabel di mana dia memiliki sifat-sifat dari segi empat gitu ya. Lihat di sebelah kiri, 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu juga sebelumnya, untuk 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar itu adalah maksudnya seperti ini ya. Misalkan ini A, B, C, D. Nah, garis AB itu tuh berhadapan dengan garis CD, yang mana dia panjangnya itu sama besar ya. Nah, seperti ini. Atau lebih jelasnya ini panjang AB itu sama dengan CD dan sebaliknya. Nah, panjang semua sisinya sama panjang. Kalau untuk jajar genjang itu tidak sama panjang ya, karena dua sisi yang berhadapan itu panjangnya itu berbeda. Jadi ada sepasang-sepasang. Jika tadi AB sama dengan CD, maka AC itu sama dengan BD. Nah, sedangkan dua ini itu dia tidak sama ya. Dua ini itu dia tidak sama. Tidak sama. Jadi kita kasih tanda silang di sini. Besar semua sudutnya sama. Nah, ingat lagi di jajar genjang itu sudutnya ini di sini ya. Ini sudut A, D, C, B. Itu tuh dia berbeda-beda gitu ya, panjang atau besar sudutnya. Besar sudut A itu akan sama dengan besar sudut D, sedangkan besar sudut B itu akan sama dengan besar sudut C. Jadi kita kasih silang juga. Nah, agar lebih memudahkan membedakan segi empat jajar genjang dengan segi empat yang lain, kita gunakan tabel yang di sini ya. Kita coba isi tabel tersebut berdasarkan sifat-sifat bangun datarnya. Oke, untuk sifat yang pertama, kita coba ya yang persegi panjang dulu. 2 sisi berhadapan yang sama dan sejajar. Oke, di sini kita coba kasih poin-poin dulu ya. Di sini misalkan jadi persegi panjang ABCD. Dia dilihat dari bentuknya, dia itu memiliki panjang sisi berhadapan yang sejajar atau sama panjang, seperti jajar genjang pada sebelumnya. Ya, di sini berarti AB itu sama dengan CD dan AC itu sama dengan BD, begitu ya. Nah, berarti kita di sini bisa kita tuliskan ini di sini bulat. Oke, panjang semua sisinya sama. Tidak ya. Ini sama juga seperti jajar genjang sebelumnya. Terus besar semua sudutnya sama. Nah, kalau ini baru nih teman-teman. Lihat, karena di sini dia setiap sudutnya ini merupakan sudut siku-siku ya. Maka dia semua sudutnya itu sama. Ya, yaitu 90 derajat semuanya. Oke, sekarang ke belah ketupat. Belah ketupat 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar. Oke, misalkan ini dibuat menjadi A, B,
C, D gitu ya. Iya atau tidak? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Ini sudut yang ini itu akan sama dia. Ini juga ini sama gitu ya. Karena untuk belah ketupat sendiri itu tuh semua sudutnya dia tuh sama. Jadi antara AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA gitu ya. Ini dia memiliki panjang sisi semuanya tuh sama gitu. Nah, sedangkan untuk besar sudutnya dia itu tidak sama ya. Antara ini saya bedakan warnanya ya biar menunjukkan kalau dua sudut ini tuh nilainya berbeda. Jadi nanti si sudut A-nya itu ya dimanin di sini sudut A itu akan sama dengan sudut C dan sudut B itu akan sama dengan sudut D. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan nih di sini dua pasang ini iya, semua panjang sisinya juga iya. Oke. Nah, terakhir untuk yang persegi ya teman-teman ya. Nah, untuk yang persegi ini akan lebih mudah lagi. Karena apa? Ini kita tuliskan dulu A, B, C, D. Kalau persegi itu semuanya sama. Jadi panjang sisinya semuanya sama, mau A ke B ya, mau ke sini itu. Maaf. Ini hapus dulu. Nah, mau ini sama juga panjang sisinya. Jadi ini bisa tulis ini. Ini berhadapan juga ya. Maksudnya ini di sini juga dan dia semua sudutnya itu besarnya sama juga. Ini saya tuliskan semua sama-sama sudutnya adalah sudut 90 derajat. Di sini juga bisa dibulatkan. Ini bulatkan. Maaf ini enggak. Kalau ini X ya. Ya dari hal yang sebelumnya di sini jadi didapat ya kita bisa tarik kesimpulan kalau segi 4 yang sudutnya sama besar itu disebut persegi panjang. Kalau sudutnya sama besar, sedangkan kalau panjang sisinya yang sama itu adalah belah ketupat. Nah, kalau udah mah panjang sama, terus sudutnya juga sama besar gitu ya, itu adalah persegi. Oke. Jadi seperti itu ya untuk sifat-sifat dari segi 4 khusus. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita coba langsung aplikasikan aja ke sebuah soal ya. Di sini di soal yang pertama, jika kita tambah syarat A dan B pada segi 4 ABCD, jenis segi 4 apa yang akan terbentuk? Nah, di sini kita coba tambahkan dulu sifat A gitu ya. Sifat A itu yang mana? Sifat A itu yang ini. AB sama dengan BC gitu ya. Nah, di sifat segi 4 sebelumnya yang panjang sisinya itu sama itu apa? Yang tadi panjang sisinya sama adalah yang seperti ini ya. Teman-teman bisa jawab nggak? Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Maaf di gambarnya ini. Nah, ini adalah belah ketupat ya. Kenapa belah ketupat? Karena belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama semuanya gitu ya. AB sama dengan BC. Jadi ini A, B, C, D. Nah, ini panjang AB sama dengan BC-nya juga sama. Oke, untuk yang sifat keduanya saja. Kita coba di sini sifat B gitu ya. Sifat B yaitu sudut A sama dengan 90
derajat. Nah, kalau misalkan salah satu segi 4 yang tegak lurus, itu seperti apa aja sih? Maaf, yang bukan tegak lurus tapi yang memiliki ya siku-siku ya tegak lurus seperti ini. Ini adalah begini, ini ya. Ini misalkan A, B, C, D. Nah, setiap sudut ini dia memiliki besaran yaitu 90 derajat. Maka kita bisa tuliskan kalau jika kita tambahkan sifat B ke jajar genjang, maka itu akan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, yang terakhir kita tambahkan nih ya dua-duanya sifatnya. Kita tambahkan sifat A dan B gitu ya. Yang mana dia A, B sama dengan BC, juga sudut A-nya itu sama dengan 90 derajat. Nah, di penjelasan sebelumnya yang memiliki dua sama-sama panjang gitu ya, yang sisinya sama panjang terus sudutnya juga sama besar, itu adalah persegi. Kurang lebihnya seperti ini. Ini A, B, C, D ya. Ini dia ini sama, terus ini juga sama, itu persegi. Nah, begitu ini adalah salah satu pengaplikasian dari sifat-sifat yang sebelumnya.